sakinah, mawaddah, warohmah. Itu kan 3 prinsip utama dalam pernikahan Islami. Dan kita mungkin udah sering ya dengar penjelasannya dari ustadz-ustadz atau dari buku-buku atau dari kitab-kitab nasihat pernikahan atau dari khotbah-khotbah pernikahan. Jadi prinsip ini didasari dari ayat 21 surat Ar-Rum yang biasanya dikutip di undangan pernikahan atau dalam seremoni pernikahan gitu. Jadi wa min ayatihi, dan diantara tanda-tanda kebesarannya, an khalaqalakum min anfusikum azwajan, dia Tuhan menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, litaskunu ilaiha, supaya kamu merasa tenang atau tentram, wajang ala bainakum, dan menjadikannya di antara kalian mawaddah warahmah, itu rasa kasih sayang. Jadi secara bahasa kurang lebih makna sakinah mawaddah warahmah itu adalah ketentraman, cinta, dan kasih sayang. Seiring semakin aku dewasa, dari sudut pandangku sebagai perempuan dewasa, aku punya beberapa hal mengganjal ya mengenai konsep pernikahan Islami. Aku perlu menegaskan bahwa hal yang aku amati dan aku rasa janggal adalah dari pengalamanku, dari pengamatanku, dan dari perasaanku gitu ya. Jadi ya subjektif. Dan aku akan menjelaskan apa-apa saja yang bagiku janggal. Jadi sebagai perempuan yang dibesarkan dengan nilai-nilai Islami, tentunya aku juga diajarkan bahwa cinta yang diridhoi gitu, cinta itu hanya diridhoi Tuhan jika berada dalam bingkai pernikahan kan. Dan bahwa relasi percintaan itu hanya mulia jika berada dalam kerangka pernikahan. Dan bahwa struktur pernikahan Islami itu adalah yang paling benar, bukan yang paling benar bahkan, satu-satunya cara yang benar dan ideal. Jadi pernikahan juga adalah hal yang sepenting itu, yang kalau kita menikah maka kita sudah menggenapi separuh agama. Jadi hal yang pertama aku dapati agak menggangguku adalah proses lamaran ya. Jadi secara prinsip ketika perempuan dilamar, kalau perempuannya diem aja itu tandanya iya. Kalau acara tunangan sekarang ya tentunya settingan ya, jadi mempelai perempuannya diem aja nggak apa-apa, dan biasanya disaranin diem aja supaya kayak jual mahal gitu. Menurut aku ini sama sekali nggak romantis. Ya ini menurut aku ya, ini opini pribadiku, bisa jadi ada yang merasa ini romantis, tapi menurutku harusnya iya berarti iya, diam bukan berarti iya. Tapi kan bukan aku yang bikin aturan. Masalahnya diam tuh bisa berarti misalnya malu bilang iya, tapi bisa juga diam itu karena takut bilang enggak kan. Nah, zaman Nabi dulu, urusan nikah-menikah itu memang biasanya deal antara ayah dan calon mempelai laki-laki. Nah, ini juga yang membedakan dengan dinamika sekarang ya. Sekarang biasanya jatuh cinta dulu, pacaran dulu, terus dikenalin ke orang tua. Nah, zaman dulu biasanya ayah dan mempelai pria bikin kesepakatan dulu, termasuk juga kesepakatan tentang besaran mahar. Nah, pernikahan modern sekarang kan biasanya besaran maharnya tuh nggak terlalu penting ya. Kadang sering sengaja dibikin bikin angka yang unik aja gitu. Misalnya nikahnya 10 Oktober, ya udah maharnya 10 gitu, misalnya $1.010 gitu misalnya. Jadi bukan harus banyak, tapi ya supaya seru aja, supaya memorable. Nah, tapi katanya sih ya kalau di kampung-kampung, kata temanku, besaran mahar tuh masih penting. Kalau nominalnya kecil, malu sama tetangga. Karena kan akad tuh kita ngumumin maharnya apa aja kan. Nah, kemudian yang terasa janggal buatku juga proses akad. Akad itu kan secara bahasa artinya kesepakatan ya. Ada akad jual beli, ada akad hutang, ada akad nikah. Jadi akad nikah itu kan kesepakatan untuk menikah. Yang mana kesepakatannya dipegang antara ayah dari pengantin perempuan dan mempelai laki-laki. Kalau mempelai perempuan yang nggak punya ayah bisa diganti wali ya, misalnya abangnya atau pamannya atau siapa gitu. Yang aku lihat dari situ, itu kayak kayak transfer power gitu. Jadi anak perempuan itu adalah milik ayahnya, hingga ayahnya menikahkannya dengan mahar atau mas kawin tertentu. Kemudian power ayahnya atas anak itu dioper ke suaminya gitu. Dalam akad nikah kita kan mesti menyebut jumlah mas kawin secara lisan ya. Dan mas kawin itu harus berbentuk harta, kecuali dalam beberapa kasus yang sangat jarang. Nabi itu bukan kasus sangat jarang ya, mungkin cuma satu kasus gitu ya. Nabi membolehkan mas kawin non harta untuk orang atau budak yang sangat miskin dan nggak punya apa-apa gitu. Tapi yang menggangguku adalah
nuansanya tuh transaksional sekali gitu. Jadi bunyi ijab kabul atau serah terima pernikahan itu kan kurang lebih gini. Ayah atau wali gitu. Ya tadi wali kalau si mempelai perempuan gak punya ayah digantiin walinya bisa kerabat dekat laki-laki gitu, Pak D, paman, abang, siapalah. Jadi walinya atau ayahnya bilang, saya nikahkan kamu dengan putri saya dengan mas kawin, misalnya ya uang tunai 100 juta gitu. Kemudian pengantin lelaki akan menjawab, iya saya terima nikah dan kawinnya anak bapak gitu, sebut namanya siapa, dengan mas kawin sekian tersebut, nah dibayar tunai. Hutang juga nggak apa-apa ya nikah, tapi nggak lazim gitu, nggak lazim orang nikah dengan mas kawin hutang. Nah beberapa tahun lalu, udah agak lama, sempat ada perempuan seorang staf sus presiden zaman Jokowi ya, dia menikah dan menerima akadnya sendiri. Terus aku kayak, wow berani sekali, aku belum pernah lihat prosesi pernikahan, akad pernikahan di mana mempelai perempuan yang ijab kabul langsung. Bahkan meskipun janda ya, bahkan meskipun janda yang sudah matang, pasti biasanya prosesi akadnya tuh sama bapak atau sama wali gitu. Dalam sebagian mazhab, janda tuh udah nggak mencaratkan mutlak restu ayah lagi kalau mau menikah lagi ya. Tapi tetap aja akadnya biasanya melibatkan ayah atau wali. Terus, hal lainnya dalam pernikahan Islami yang agak menggangguku itu juga mengenai relasi seks ya. Di mana sang suami itu punya kuasa utuh atas tubuh istrinya, sehingga kalau istrinya menolak berhubungan badan, malaikat mengutuk sang istri semalaman. Itu ikut campur banget malaikatnya. Tapi dari sudut pandangku sebagai perempuan, ini sedih loh. Maksudnya ini tidak menggambarkan sakinah mawaddah warahmah gitu, ketentraman, cinta dan kasih sayang. Karena hubungan seks yang seharusnya menjadi bahasa cinta gitu ya, bahasa cinta dalam pernikahan, itu malah jadi bahasa kontrol, jadi bahasa kuasa gitu. Alasan untuk menolak hubungan badan kan bisa apa aja ya, maksudnya dia bisa apa aja, bisa sakit, lelah, atau ya nggak mood aja gitu. Dan suami yang memang cinta harusnya ya rela aja kalau kekasihnya sesekali tidak menginginkan hubungan badan gitu. Dan dalam pernikahan jangka panjang, misalnya pernikahan yang udah 20, 30, 40 tahun, itu kan wajar aja kan kalau ada perubahan dinamika panas dinginnya relasi suami istri. Tapi ini sekeras itu tegurannya gitu, dikutuk semalaman. Jadi memang seolah menegaskan bahwa pernikahan itu adalah pelayanan seks penuh untuk suami dan bukan urusan cinta-cintaan bersama. Maksudku kalau bercinta itu kan gimana ya, kalau bercinta di mana salah satunya terpaksa itu bukan bercinta gitu, bukan ekspresi cinta, itu relasi yang berubah, itu udah relasi kontrol. Karena rasanya dehumanizing, istri jadi seperti barang pemuas nafsu. Iya, pernikahan yang sehat itu lazimnya memiliki aktivitas seksual yang aktif dan sehat. Tapi kan bukan cuma itu. Ketika perempuan direduksi menjadi sekedar alat pemuas, itu sedih loh. Dari pandanganku. Karena ada banyak aspek lainnya yang juga indah dan bermakna dari berpasangan. Bukannya seksnya nggak penting ya, justru mungkin itu penting dan mungkin paling penting. Tapi karena kita nggak punya gantinya ya, kita cuma bisa berhubungan dengan pasangan sah kita kan. Selain itu kan tidak etis. Maksudnya selain berhubungan seks dengan yang selain pasangan itu kan nggak etis. Jadi nggak ada penggantinya gitu. Tapi ya jangan direduksi jadi sekedar urusan istri adalah pemuas nafsu gitu. Terus kemudian juga mengenai hak untuk membatasi anak ya, atau KB gitu. Itu juga dalam kerangka keluarga Islam yang tradisional, itu ruang keputusan suami. Menurutku idealnya harusnya istri yang megang keputusan. Ya tentunya dengan keterlibatan suami pada proses pengambilan keputusannya ya. Tapi hak vetonya ada di istri gitu. Karena yang membayar konsekuensi termahal dari memiliki anak itu istri. Ya hamilnya, melahirkannya, ya menyusuinya, dan mengasuh terutama pada tahun-tahun pertama, itu proses yang menyakitkan, yang panjang, menguras energi, jiwa dan raga, dan itu hal yang nggak bisa dikompensasi dengan uang gitu. Keleluasaan, nggak bisa, perubahan hormon, perubahan fisik, kesediaan untuk sedia tenaga dan waktu untuk mengasuh anak, itu tuh ongkos yang sangat mahal beyond money. Dan belum lagi hukuman pada perempuan yang nggak subur ya.
Bisa jadi suaminya yang nggak subur gitu, makanya nggak hamil-hamil. Tapi seringkali pernikahan yang udah lama nggak ngasih keturunan itu memberi ruang legitimasi untuk suami nambah istri atau ganti istri. Dan memang dalam Islam itu boleh ya, poligami kan boleh, secara syariat boleh. Tapi mengacu pada norma umum, kebanyakan perempuan, termasuk aku, akan mempersepsikan keluarga yang poligami itu sebagai sesuatu yang tragis gitu, yang menyakitkan. Ya lelaki yang kita cintai gitu, yang kita hormati, berbagi kasih, berbagi ranjang dengan perempuan lain gitu. Meskipun dalam beberapa anekdot ya, ada beberapa cerita, ada perempuan-perempuan yang justru merasa terhormat kalau suaminya poligami, karena poligami itu mengangkat status sosial mereka gitu. Suaminya jadi keren, karena wah punya istri banyak, dia jagoan gitu. Terus istri tuanya juga jadi keren karena wah dia sabar, dia hebat, teguh di jalan Tuhan, kuat, sanggup menanggung rumah tangga yang begitu gitu. Ya tapi aku kan nggak bisa tahu dan nggak bisa mengerti perasaan itu karena tentunya nggak relate dan nggak bisa relate. Makanya tadi aku perlu sampaikan dan aku sampaikan lagi bahwa yang aku sampaikan di konten ini kali ini sepenuhnya subjektif ya, sepenuhnya opini aku. Dalam kerangka pernikahan modern, aku mengidealisasikan partnership yang setara, yang setia, yang hangat, tidak otoritatif dan tidak manipulatif. Tapi mungkin idealisasi pernikahan di kepala sebagian perempuan muslim lainnya ya nggak begitu. Bisa jadi mereka memimpikan menjadi istri kedua atau istri ketiga, kan ada yang begitu. Dan ya nggak apa-apa, itu hidup mereka bukan hidupku. Tapi di sini aku ngomongin pendapatku gitu ya. Kemudian selain seks dan otoritas ketubuhan, aku juga menyayangkan lingkup kontrol yang dimiliki suami ya. Menurutku sangat ekstrim. Kalau merujuk pada teks-teks hadis dan fatwa-fatwa ulama, akan lazim kita mendapati bahwa nggak boleh keluar rumah sama sekali. Istri nggak boleh keluar rumah sama sekali tanpa izin suami, meskipun orang tua istri lagi sakit atau meninggal. Karena hierarki ketaatan untuk menaati suami itu lebih tinggi dari berbakti kepada orang tua. Itu sangat menggangguku. Nah terus ada juga konsep nusyuz, di mana istri nggak nurut itu boleh dipisah ranjang, boleh diabaikan atau bahkan dipukul ya. Ada alternatif penafsiran dengan pendekatan feminis yang katanya dalam Islam itu nggak boleh mukul dan sebagainya karena bertentangan dengan konsep kasih sayang gitu di ayat itu atau kisah Nabi tertentu di ayat itu. Tapi ya kalau kita tunduk pada teks yang bolehin mukul itu ada. Emang boleh, adanya tuh larangan mukul muka itu ada, tapi secara umum mukul itu boleh. Dan aku lega kita sebagai masyarakat sudah outgrowing di standar gitu. Kita sudah tumbuh lebih civilized daripada teks-teks itu gitu. Karena KDRT itu kriminal, bisa dilaporin, pelakunya bisa dihukum gitu. Jadi suami nggak berhak untuk mukul istri, negara nggak membolehkan itu. Dan dalam hal ini aku lebih setuju pada aturan negara dibanding aturan agama gitu. Lagian juga boleh menghukum dan memukul atau menyakiti istri. Sebenarnya nggak nyakitin ya, dalam banyak literatur tafsir modern, biasanya ditafsirkan bahwa bolehnya memukul itu dengan jenis pukulan, dengan cara memukul yang tidak menyakiti. Tapi gini, aku membayangkan jika aku hidup dalam struktur pernikahan yang secara taat mengikuti ajaran agama yang membolehkan aku untuk dihukum dan dipukul meskipun gak sakit, tapi itu boleh gitu sama agama, teplak gitu. Aku gak akan merasa tentram, gak akan merasa sakinah. Dan ketika aku punya suami, aku akan berharap dia melindungi aku gitu. Aku berharap dia memberikan aku rasa aman, dia memberi aku rasa nyaman, sehingga meskipun ketika misalnya ada krisis dalam hubungan, misalnya aku nggak nurut atau nggak setuju sama dia nggak bisa legitimately pukul aku gitu. Dan aku nggak mungkin bisa ngerasa nyaman dan aman, dan aku nggak mungkin merasa dicintai dengan cara seperti itu gitu. Kayak nggak ada sakinah mawaddah warohmah dalam rumah tangga yang melegitimasi kekerasan. Meskipun kekerasan hanya simbol ya, karena di banyak tafsir nggak boleh mukul, maksudnya meskipun teksnya mukul itu artinya bukan tepak sakit gitu, tapi kayak tepak gitu. Dan mungkin juga yang mengusik aku tentang nafkah harta ya. Jadi secara tradisional pihak laki-laki itu sangat berkuasa soal harta,
sangat berkuasa sehingga dia bisa aja memiskinkan istrinya gitu. Istrinya dikasih uang jajan dikit gitu, padahal dia punya uang banyak misalnya. Atau dia bisa mengancam memutus akses harta ke istrinya, bisa juga. Dia bisa melarang istrinya mendapatkan penghasilan, karena otoritas suami kan relatif mutlak dalam kerangka rumah tangga Islam yang tradisional. Nah, karena relasi kuasa yang timpang, pihak istri bisa sangat rentan mendapatkan kekerasan ekonomi. Dalam struktur rumah tangga modern seperti sekarang dan dengan keadaan ekonomi sekarang, mungkin udah banyak yang gak relate ya dengan rumah tangga model begini gitu. Aku rasa kebanyakan pasangan modern sekarang pakai double window gitu, dua-duanya berpenghasilan gitu in this economy. Kayak gitu ya. Kemudian tentang cerai, perempuan gak bisa mengajukan cerai tanpa hakim, sementara laki-laki tinggal putuskan saja lewat lisan gitu, kayak aku menjatuhkan talak gitu. Nah, katanya kan karena perempuan emosional. Padahal kan laki-laki juga punya sisi emosional yang kadang bisa impulsif juga dan kadang hasilnya bisa lebih destruktif gitu. Masalahnya kalau hakim nggak mengabulkan permintaan cerai istri, dia bisa nggak jadi cerai. Jadi keputusan cerainya di tangan keputusan hakim. Ya idealnya keputusan berpisah tuh boleh datang dari pihak mana aja dalam hubungan. Jika yang satu boleh, yang satunya nggak boleh, ya itu mah bukan hubungan, itu penindasan gitu, menurutku. Nah, setiap pasangan itu kan unik ya. Gini, setiap orang itu kan unik. Jadi karena setiap orang itu unik, dinamika tiap pasangan jadinya juga unik. Masing-masing orang bisa punya pandangan berbeda tentang cara dia memandang hidup. Mereka bisa punya regulasi emosi yang beda ketika menghadapi stres. Setiap orang punya pendekatan yang beda-beda ketika menghadapi krisis. Dan makanya menurut aku seringkali kitab suci atau sabda Nabi itu nggak bisa kita pakai untuk menyelesaikan masalah rumah tangga secara universal. Ya aku pribadi kesel ya kalau misalnya ada nih krisis masalah suami istri, baik di kehidupan nyata maupun misalnya dalam kisah fiksi religi gitu, misalnya sinetron pas buka puasa gitu misalnya. Ada masalah gitu di hubungan mereka, terus disodorin dalil. Ya aku sih kesel ya. Ya baca dong masalahnya apa, kemudian cari akar masalahnya, terus petakan pemecahan masalahnya berdasarkan masalahnya dan akar masalahnya gitu, atau sumber masalahnya, bukan malah buka kitab suci atau kitab nasihat pernikahan apa gitu atau nyari nasihat dari ustadz yang padahal ustadz itu tidak mengerti suamiku orangnya bagaimana gitu loh. Nah, karena dalil itu biasanya datang sebagai jawaban yang sudah jadi, sementara masalah manusia itu spesifik dan lebih kompleks, ya lebih rumit. Ya misalnya ada istri yang kehilangan hasrat seksual. Ya entah mungkin dia kelelahan kronis gitu, harus juggling everything di rumah gitu. Atau mungkin anaknya banyak, kecil-kecil semua. Itu kan solusinya bukan sekedar mengingatkan bahwa ya tapi kan istri wajib melayani suami gitu. Ya mungkin yang harus dibicarakan justru pembagian kerja domestik, pembagian beban mental, ngecek kondisi kesehatan istrinya gitu, atau ngecek relasi emosional mereka yang mungkin mereka udah lama nggak ada bonding gitu. Bukan kasih dalil. Ini apa nih yang bikin istrinya males gitu? Apa kecapean kah? Apa ada masalah kesehatan kah atau apa gitu? Atau misalnya ada suami yang dingin gitu, dia menarik diri, nggak mau bicara. Ya kan kita bisa nyuruh istrinya ya udah sabar ya, yang penting nurut sama suami, harus sabar, ngomongnya lemah lembut, banyak-banyak berdoa. Tapi kan mungkin misalnya suaminya entah dia menyimpan suatu masalah gitu, atau mungkin dia depres, atau mungkin si suaminya nggak punya kemampuan berkomunikasi, maksudnya dia nggak bisa mengkomunikasikan perasaan sedihnya gitu. Mungkin ada rasa marah atau apa gitu. Atau mungkin memang hubungan mereka nggak sehat gitu karena nggak ada komunikasi. Jadi masalahnya bukan istrinya kurang sabar atau kurang berdoa gitu. Masalah yang berbeda itu kan memerlukan pembacaan dan penyelesaian yang berbeda juga. Tapi ketika dalil dijadikan jawaban universal, seringkali orang yang paling nggak berkuasa dalam hubungan, ya dalam konteks keluarga Islam itu istri-istri, justru diminta untuk terus ngalah. Istri suruh sabar, suruh nurut, suruh taat, jaga rumah tangga, nggak boleh buka aib, dan diminta untuk mempertahankan pernikahan gitu.
Sementara perilaku suaminya kadang diwajar-wajarin, ya wajar laki-laki. Dan akhirnya mempertahankan struktur pernikahan itu kadang-kadang dianggap lebih penting daripada misalnya keselamatan manusianya, atau harga diri atau martabat seseorang, atau kesehatan mental orang-orang yang hidup dalam rumah tangga itu. Jadi pernikahan tuh nggak otomatis menjadi sakinah mawaddah warohmah hanya karena sah gitu secara agama. Akad itu sangat transaksional, itu tidak menjamin berlangsungnya cinta-cintaan, dan mahar itu juga tidak menjamin apakah mereka akan saling menghargai. Status suami istri itu nggak otomatis membuat dua orang bisa saling memahami, mau mengelola konflik yang mereka hadapi, atau memperlakukan satu sama lain dengan baik. Menurutku pernikahan yang ideal itu ya hubungan antara dua orang dewasa yang sama-sama punya kehendak, sama-sama punya kebutuhan, punya ketakutan, punya keterbatasan gitu ya, punya celah, dan mereka tetap punya hak atas hidupnya sendiri gitu, tetap boleh jadi dirinya sendiri. Dua-duanya boleh bicara, boleh beda pendapat, boleh nolak, boleh berubah, boleh meninggalkan hubungan ketika hubungan itu sudah dirasa merusak dirinya gitu. Dan kesetiaan juga seharusnya lahir dari pilihan untuk menjaga pasangan, bukan karena seseorang punya hak kepemilikan atas tubuh pasangannya gitu. Dan hubungan seksual itu kan harusnya terjadi karena dua-duanya menginginkannya. Ya kalau enggak ya itu kekerasan namanya. Kalau yang satunya terpaksa, dalam arti terpaksa disakitin ya. Nah, keputusan memiliki anak itu juga harusnya dibuat dengan mempertimbangkan secara serius tubuh dan kehidupan orang yang hamil dan melahirkannya terutama. Dan keamanan ekonomi seharusnya nggak digunakan sebagai alat untuk mengendalikan pasangan gitu. Jadi ketika aku setiap kali mendengar konsep sakinah mawaddah warohmah, aku nggak lagi melihatnya sebagai sesuatu yang oh iya nih sakinah mawaddah warohmah karena mereka dua-duanya sangat islami dan menikah secara islami gitu. Karena ya ketentraman, cinta, kasih sayang itu dihasilkan lewat keputusan sehari-hari, lewat tindakan sehari-hari, lewat cara berbicara, cara membagi kuasa, cara menghormati batas tubuh, cara mengelola uang, cara menyelesaikan konflik, dan memperlakukan satu sama lain ya sebagai manusia gitu, sebagai manusia yang setara gitu. Dan kalau sebuah rumah tangga dipenuhi ketakutan atau pemaksaan, ketergantungan, ancaman, dan kekerasan, itu aku nggak bisa menyebutnya sakinah ya. Meskipun akadnya sah gitu, dan itu nggak langsung jadi mawaddah karena misalnya tinggal serumah, dan kita juga nggak bisa menyebut itu cinta ya, kasih sayang atau rahmah kalau salah satu pihak harus terus mengorbankan dirinya supaya ya yang penting ini pernikahan tetap utuh gitu. Karena dalam struktur pernikahan Islam, kalau perempuan minta cerai duluan itu singgasana Tuhan tuh bergetar. Saking itu tuh big deal gitu. Dan jadinya sebenarnya pernikahan ideal itu nggak bisa dirumuskan misalnya dengan satu ayat, satu hadis, satu ideologi gitu, satu model pembagian peran. Karena manusia tuh terlalu beragam untuk bisa untuk bisa dimasukkan dalam satu bentuk hubungan yang dianggap paling benar untuk semuanya gitu. Ya pernikahan yang ideal bagiku adalah yang membuat kedua orang di dalamnya itu ya tetap menjadi manusia gitu, dan dimanusiakan gitu, sama-sama bebas, sama-sama aman, sama-sama dihormati, didengarkan, dan dicintai. Tapi kan ini pendapatku, dan siapalah aku bicara tentang idealisme pernikahan. Kalau menurut ideal kamu gimana? Tulis kolom komentar ya. Oh, dan aku juga mau ngomongin soal red flag Nabi sebagai suami. Tapi tentunya aku tayangkan di segmen eksklusif ya. Kalau nanti kamu mau nonton, bisa join membership dulu. Nggak tahu tayangnya kapan, tapi aku ingetin aja dari sekarang. Makasih udah nonton sampai selesai. Sampai ketemu di konten selanjutnya.